SAW dengan risalah yang dibawanya sangat menggoyahkan dan mengancam sendi-sendi ekonomi orang Quraisy yang pada zaman saat itu senang hidup mesum dan berfoya-foya dengan segala kebegisannya. Perempuan berada pada kelas sosial yang sangat tertekan. Kehidupan politik yang dikuasai bangsawan Quraisy jauh dari upaya penciptaan hak dan kewajiban yang setara. Keadilan sangat sulit ditemukan. Hukum rimba sebagai jalan keluar suatu penyelesaian konflik. Dari segi ekonomi, terciptanya ekonomi konglomerasi yang tidak berpihak kepada masyarakat kelas bawah. Tahun lamanya Rasul Allah tinggal di Mekah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang ikhlas dan siap mengorbankan jiwanya sajalah yang berani terjun ke dalam lautan api dan berjalan di atas duri sejarah, yang berani membela agama yang dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memeluk Islam, mereka tidak kenal lagi adanya percekcokan dan perselisihan. Tidak ada pertengkaran dan perdebatan tentang berbagai hal yang bertentangan dengan undang-undang ilahi. Tidak lagi berpegang pada tradisi serta adat istiadat dan tidak pula tunduk kepadanya. Memang sebelum memiliki keimanan, orang-orang Arab selalu hidup dalam keadaan kacau, baik keadaan sosial, moral, akhlak maupun perilakunya. Kelahiran yang membawa rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sebagian sejarawan mengatakan tahun 571 Masehi. Pendapat lain mengatakan 573 Masehi. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena waktu berada di dalam kandungan ibunya Aminah 5 bulan, ayahnya Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari berdagang ke Mekah dan dikuburkan di Madinah. Kelahiran Nabi Muhammad menjadi kabar gembira bagi seluruh insan di dunia. Dalam buku ini pun menceritakan masa anak-anak. Sudah menjadi kebiasaan orang Mekah, anak-anak yang baru lahir tidak disusukan dengan ibunya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad, setelah lahir disusukan kepada Suwaibah selama kurang lebih 1 minggu. Setelah itu diserahkan kepada seorang perempuan pengaruh bayi yang berasal dari desa bernama Halimatus Sa'diyah. Kemudian pada masa remaja, setelah kakeknya meninggal dunia dalam usia 80 tahun, Nabi Muhammad dipelihara oleh pamannya, Abu Thalib. Dia mencintai kemenakannya lebih daripada mencintai anak-anak kandungnya sendiri. Ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun, pamannya harus pergi ke Suriah untuk urusan perdagangan. Perjalanan ke sana memakan waktu beberapa bulan. Oleh sebab itu, Abu Thalib memutuskan untuk meninggalkan kemenakannya di kota Mekah. Tetapi anak ini tidak mau ditinggalkan dan Abu Thalib terpaksa membawa serta Nabi Muhammad dalam perjalanan ke tanah Suriah tersebut. Dalam kerasulan dan tantangan yang dihadapi, makin berlalu waktu, makin berkurang pula perhatian Nabi Muhammad terhadap perdagangan. Beliau lebih mencurahkan perhatiannya terhadap masalah masyarakat yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menjadi pendiam dan mulai berpikir dengan tekun, guna menjadi jalan atau memberikan jalan bagi pikirannya itu. Nabi Muhammad mulai mengasingkan diri di Gua Hiro atau Gunung Hiro yang lokasinya beberapa kilometer dari Mekah. Kemudian pada suatu malam 17 Ramadan, tiba-tiba gua yang ditempatinya itu menjadi terang benderang yang memancarkan cahaya bersinar dan menerangi seluruh ruangan dalam gua yang disebut Jabal Nur.
Kemudian seiring munculnya pencahayaan, turunlah suatu makhluk dari langit yang berbentuk manusia dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu makhluk tersebut menghampiri Nabi Muhammad sambil mengucap salam. Makhluk itu sebenarnya tidak lain adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan dan berpakaian indah serta harum baunya. Dia membawa wahyu, perintah Allah yang pertama. Jibril kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Surat Al-Isra. Beberapa bulan kemudian Jibril muncul lagi. Dia juga membawa wahyu. Nabi Muhammad mendapat tugas untuk melarang manusia berbuat kejahatan dan menyeru agar menyembah Tuhan yang Maha Esa. Nabi Muhammad SAW segera memulai tugas ini. Khadijah adalah orang yang pertama menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad yang masih berumur 10 tahun, adalah pemuda yang pertama masuk Islam. Biarpun banyak rintangan dan tantangan, Islam bergerak maju. Dakwah Nabi Muhammad SAW yang berlandaskan firman Allah SWT tidak ubahnya seperti besi berani yang menyalip berbagai jenis denda yang mengandung besi. Kemudian pada tahun ke-10 dari kerasulan Nabi Muhammad SAW terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan suci pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan Mi'raj adalah kenaikan Nabi Muhammad SAW menghadap Allah dari Sidratul Muntaha, Mustawan hingga Raful A'la. Kemudian adanya pertempuran di Badar Al-Kubra. Setelah orang-orang Muslim pada tahun di Madinah, mulailah masuk laporan-laporan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang Mekah sedang mempersiapkan suatu serangan terhadap Madinah. Nabi Muhammad SAW kemudian membuat persiapan-persiapan untuk menangkis serangan yang akan dilancarkan Quraisy Mekah tersebut. Kemudian pertempuran dengan Quraisy Mekah, Yahudi, dan perjanjian Hudaybiyah. Perang Uhud dimulai dengan mengadu berkelahi seorang lawan seorang. Sesudah itu pertempuran umum dimulai dengan hebatnya. Orang Islam bertempur dengan semangat berani mati. Semangat dan pribadi Nabi Muhammad SAW sendiri menambah keyakinan mereka untuk meraih kemenangan. Kemudian adanya peperangan Nabi Muhammad SAW, yakni Perang Badar Al-Kubra, Perang Uhud, Perang Bani Mustalik, Perang Zafir Rizak, Perang Khandak atau Perang Ahzab, Perang Bani Quraizah, Perang Khaybar, Perang Mut'ah, Perang Hunain, Perang Taif, dan Perang Tabuk.
Kemudian ketokohan Khulafaur Rasyidin sangat mewarnai corak sejarah Islam. Sejak agama ini bertumbuh di Mekah dan kemudian berkembang pesat di Madinah. Pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Sesudah Rasulullah wafat, kaum Ansar menghendaki bahwa orang yang dipilih menjadi khalifah adalah dari golongan mereka. Setelah Umar bin Khattab berbaiat kepada Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar dipilih dan diangkat sebagai khalifah. Kedua Umar bin Khattab setelah Abu Bakar menyelesaikan tugas kekhalifahannya dan menyusul kepergian Rasulullah SAW. Umar meneruskan langkah-langkahnya untuk membangun kedaulatan Islam sampai berdiri dengan tegas. Kemampuannya melaksanakan pembangunan ditandai dengan keberhasilan di berbagai bidang, seakan ia mengulangi masa 20 tahun kedaulatan yang penuh kemegahan. Ketiga, Utsman bin Affan. Terdapat beberapa kemajuan dan pembangunan yang dicapai. Membangun Masjid Nabawi di Madinah, terdapat usaha pengumpulan dan penulisan Al-Quran, membentuk angkatan laut, upaya di bidang pemerintahan. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali menetapkan sistem pemerintahan yang bersih, suci, dan murni, di mana sistem ini menghadapi sistem kedaulatan dunia. Pemerintahan Ali memiliki program yang sangat penting, yaitu kebijakan yang pro masyarakat kelas bawah. Kemudian pada dinasti Umayyah, namanya berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf. Itu salah satu seorang dari pemimpin-pemimpin Quraisy zaman jahiliyah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam meluaskan wilayahnya untuk mengajak manusia ke jalan yang benar, yang bertujuan memerangi orang kafir yang menghalangi dan tidak menerima dakwah Islamiyah. Ada perluasan 3 daerah, yaitu daerah Romawi, Afrika Utara, dan Timur. Untuk kehidupan sosial masyarakatnya dapat dilihat di sana orang Ifrani atau Prancis yang berpakaian Eropa. Gang tiap-tiap rumah terbentang dari jalanan masuk ke suatu halaman dalam, dan lain-lain. Terdapat 4 golongan, yakni golongan muslimin, neo-muslim, anggota mazhab, dan golongan budak-budak. Terdapat perkembangan ilmu pengetahuan, pemerintahan, adanya lambang dinasti Umayyah, perubahan seni bangunan, penemuan kertas dan kompras, serta mesin dan perkembangan keagamaan. Terdapat 2 sebab, yakni sebab umum dan khusus. Untuk sebab umum, penyelewengan dari sistem demokrasi atau musyawarah Islam diganti dengan sistem monarki, hereditaris, dan lain-lain. Sedangkan sebab khusus adalah golongan agama banyak
yang kecewa karena perhatian pengusaha terhadap perkembangan agama sangat kurang, dan lain-lain. Dalam propaganda untuk menegakkan daulat Bani Abbas dimulai secara diam-diam pada Umar bin Abdul Aziz. Meskipun yang melakukan propaganda ini Bani Abbas, tetapi yang ditonjolkan adalah Bani Hashim, yaitu Syiah pengikut Ali dan Syiah pengikut Abbas. Terdapat 5 periode. Periode yang pertama yakni pada tahun 1302 Hijriah atau 1750. Untuk periode pertama 1302 Hijriah atau 1750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Pada Abdul Abbas As-Saffah pada tahun 132 Hijriah sampai 136 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1754 Masehi. Untuk Abdul Ja'far Al-Mansur pada tahun 136 Hijriah atau 1754 Masehi sampai 158 Hijriah atau 775 Masehi. Untuk Al-Mahdi pada tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi sampai 169 Hijriah atau 785 Masehi. Untuk Al-Hadi 169 Hijriah atau 1775 Masehi sampai 170 Hijriah atau 786 Masehi. Untuk Harun al-Rasyid pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi sampai 193 Hijriah atau 809 Masehi. Untuk Al-Amin pada tahun 193 Hijriah atau 809 Masehi sampai 198 Hijriah atau 813 Masehi. Untuk Al-Ma'mun pada tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi sampai 218 atau 833 Masehi. Untuk Al-Mu'tasim pada tahun 218 Hijriah atau 833 Masehi sampai 227 Hijriah atau 842 Masehi. Untuk Al-Wafsi pada tahun 227 Hijriah atau 842 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Itu untuk periode yang pertama. Sedangkan untuk periode yang kedua yakni Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 247 Hijriah atau 862 Masehi. Al-Muntasis pada tahun